Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tetap bersama saya yang selalu tampan, masih dari Bina Raja Floris Mandiraja Banjarnegara. Dan untuk kali ini saya sedang berada di desa apa mas namanya mas? Desa Kuripan, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Desa Kuripan, Garung, Wonosobo bersama Mas Fendi. Ya benar mas? Betul. Mas Fendi. Nama galerinya Yamakatsu Bonsai atau apa mas? Yamakatsu Bonsai Center. Yamakatsu Bonsai Center yang apa? Fokus di jenis cemara sama black pen, lohansung. Ya, pokoknya tanaman sultan kabeh. Nek nang agloya sultaneana, nang arawit ada. Ini di apa? Bonsai juga ada. Black pen ini pembibitan sama pembesaran. Sambil sharing ya mas. Siap. Pertama kali terjun di dunia bonsai itu kapan dan awal mulanya bagaimana? Kalau pertama kali terjun di dunia bonsai itu tahun 2019 akhir ya. 2019. Bisa dibilang saat pertama kali ada corona ya. Oh iya. Itu kalau untuk pertama kali kita senang bonsai itu nggak sengaja, karena sebetulnya kan saya usahanya kan bukan di bonsai tapi di koi impor dari Jepang. Nah kebetulan ada teman yang suka sama koi saya tapi nggak mau beli pakai uang. Lah terus pakai apa? Dia bilang barter yuk, pakai pohon katanya. Pohon apa sih? Jati? Enggak, ternyata pohon bonsai. Mungkin memang saya belum terlalu detail, masih tahu kalau bonsai itu pohon yang dikerbitkan, tapi belum tahu kalau karakter bonsai itu seperti apa, nilai jualnya dan lain-lain itu belum. Waktu itu memang bonsainya itu lohansung kebetulan. Lohansung. Iya, waktu itu lohansung, terus saya lihat fotonya, oh kok suka. Dari situ akhirnya saya posting, saya lihat kasih di atas waterfall kolam koi yang ada di Jakarta. Saya upload, ternyata ada orang yang tanya, om itu dijual nggak bonsainya? Saya bilang emang laku. Nah laku ternyata. Langsung datang ke rumah tanpa dia nawar, langsung jebret harga sekian. Dari situ saya muncullah ketertarikan itu. Pertama dulu saya sebelum black pen sama cemara saya ke lohansung dulu. Sampai sekarang. Berarti ini kemungkinan untung besar. Ah iya. Nominal sekian lah, intinya Iya, untung. Betul. Jadi mungkin bisa pemikiran buat usaha gitu ya. Betul seperti itu. Nah berarti koinnya sekarang ditinggal di mana mas? Kalau koi masih tetap Koi kita masih masih eksis. Nah, kebetulan kan ada juga greenhouse di Bogor karena istri saya kan juga orang Jakarta, jadi kadang ke Jakarta, kadang di sini. Berarti usahanya banyak. Ini salah satu orang yang telaten dan pinter nyari peluang. Butuh karyawan orang mas? Kebetulan butuh juga sih. Butuh tak daftar nyiram nggak apa-apa lah. Ngomong sekarang lagi musim kemarau, barangkali ini masnya butuh tukang siram, saya siap. Kalau kalian siap, saya duluan. Berapa ratus pohon ini di sini mas? Kalau untuk black pen sendiri yang masnya yang sudah hidup ya. Iya. Kalau untuk yang di sini sendiri ada sekitar 15.000 polybag. 15.000 polybag. Black pen kebetulan sih waktu pertama nyemai sekitar 32.000. Tapi alhamdulillah udah sambil laku, ada yang bawa ke Malang, ada yang ke Ungaran, ada yang ke Sumatera, macam-macam sih, karena kita juga hampir 80% customer kita reseller. Oh iya. Jadi melayani partai. Emang kalau jualan ada resellernya kita bisa ya, lebih fokus ringan lagi. Ya. Ringan, lebih fokus lagi dalam paling tinggal packing mereka kan yang promosi. Betul. Untuk memulai dari usaha intinya nyeme black pen. Ini langsung pas itu jual lohansung atau gimana? Jadi pertama itu waktu pertama saya lohansung itu kan sempat juga ngeborong-borong itu, terus saya sambung, waktu itu kan disambung grafting populasi dari jenis mawar ke jenis yang lain seperti blue eyes, blue cincuan. Nah terus untuk ketertarikan dari black pen sendiri, kebetulan ada teman yang bawa satu, dia juga tuker juga kayak tuker barter gitu sama cincuan, lohansung cincuan waktu itu kecil seharga 150.000. Nah dari situ saya jadi tertarik, oh ternyata ada jenis pinus juga, dan kebetulan jenisnya pinus dari Jepang, jadi bijinya itu memang dari Jepang. Karena memang saya kan dulu juga pernah kerja di Jepang juga selama 3 tahun. Nah setelah itu saya mulai penasaran, waktu itu baru coba 200 biji.
200 biji, dari 200 biji itu tumbuh cuma satu, habis itu busuk. Dari 200 biji itu loh. Makin saya penasaran, akhirnya saya baca literasi, saya coba mendatangkan sendiri dari Jepang. Waktu itu belajar pertama itu 3 on langsung saya datangin dari Jepang. Kebetulan kan juga jual beli untuk bijinya juga. Kalau 3 on itu kan berarti sekitar 18.000 biji lah, sekitar 15 sampai 18.000 biji. Itu yang tumbuh cuma 1.000. Nah, itu maksudnya buat belajar itu emang mahal ya. Nah, dari situ saya ada istilahnya dari semua metode, terus dari semua media tanam semua udah saya coba, ternyata yang paling efektif yang sekarang ini yang udah saya kembangkan seperti itu. Dan terus kemarin alhamdulillah semai dari 1 kilo, kalau bisa dibilang 1 kilo itu sekitar 35 sampai 40 ribu biji. Alhamdulillah yang hidup sampai bisa 32 sampai 33 ribu biji batang. Lumayan tinggi ya persentasenya. Ya, betul. Hampir Ya, 90-an. 90% lah. Gitu. Ilmu itu mahal, makanya kalau beli bonsai itu nawarnya jangan kebangetan. Kebetulan saya belum jadi penjual bonsai, jadi nggak apa-apa kalau mau nawar sama masnya ini. Galerinya kalau di Google Map ada mas ini? Kebetulan belum saya ini, karena untuk sini patokan sini paling baru Yamakatsu Koi aja. Jadi untuk bonsainya belum, mungkin ntar ke depannya. Soalnya yang di depan sini juga baru dapat juga tanahnya sekitar 1.600 meter. Alhamdulillah ke depannya juga dikembangkan juga. Ini jadi sebelah sini ini tanah buat grounding ini masih lebar sekali. Pokoknya aset terpendam. Wonosobo baru ada ini yang paling lebar ya mas. Kalau untuk ground-groundannya kak? Ya pembibitan. Pembibitan kebetulan kalau untuk black pen mungkin di Jawa Tengah atau bahkan di Indonesia ya. Kalau sampai di 30.000 bibit itu baru saya mungkin. Kurang tahu kalau importer yang lain. Termasuk yang beruntung bisa main ke sini. Sebelum nanti masnya sibuk dengan urusan perkebunan. Mumpung sekarang masih omber waktunya. Jadi kita yang main-main. Sistem penanaman di sini bagaimana? Kalau untuk bibitan sendiri kita pakai polybag ya. Jadi polybag kita pakai polybag yang kecil ukuran 20 15 7. Nah, kalau misalkan kebetulan kalau untuk black pen sendiri ini lebih hemat di media tanamnya, nggak seperti jenis yang lain. Jadi meskipun dia potnya kecil dia bisa bertahan sampai 1,5 sampai 2 tahun itu masih bisa. Paling enggak di ukuran 30 lah. Ya, polybag 30 itu bisa sampai usia 2 tahun masih mencukupi, masih bisa gitu. Jadi nggak seperti jenis yang lain kan memang harus ekstra di tempat, di media gitu kan. Iya. Nah, kebetulan ini yang di lantai 2 saja yang di dak ini kan sebagian udah laku juga. Ini untuk yang di dak sendiri kemarin kapasitas sampai 10.000 polybag. Itu ukuran segini. Ukuran 20 segini ya, teman-teman ini 20-15. Medianya simpel sekali. Medianya apa? Untuk media kita pakainya pasir kali sama sekam. Pasir kali sama sekam. Nggak pakai tambahan pupuk atau apa? Nggak ada. Untuk saat ini kita belum pakai pupuk karena ini kan baru usia 3 bulan ya. Paling nanti mulai pemupukan saya biasanya di usia 4 bulan ke atas. Nanti mulai ada pemupukan, itu pun juga paling kotoran kambing paling yang udah digiling itu. Berarti kalau dari semai sampai bertunas itu butuh waktu berapa bulan? Kalau untuk semai sampai dia keluar kecambah itu 1 minggu sampai 10 hari udah mulai. Tapi kalau untuk sampai dia batangnya kemerahan itu bisa dibilang udah fase amannya. Itu kemungkinan 1,5 sampai 2 bulan. Aman buat dipindah? Iya, bukan, maksudnya aman bisa dibilang dipindah juga bisa. Terus dari istilahnya kematiannya itu udah lebih rendah lagi karena memang kebanyakan pemula ataupun kita yang baru belajar black pen itu memang bisa dibilang gampang-gampang susah dalam penyemaiannya karena fase paling bahaya itu adalah ketika biji sampai usia 2 bulan. Jadi kadang pas saat pertama nyemai bisa 90%, tapi nanti ketika perjalanan sampai ke 2 bulannya itu kadang bisa 10% aja yang hidup seperti itu. Jadi memang fase sulitnya di situ. Intinya pengalaman ya, Mas? Ya, betul. Pengalaman gagal. Tapi sekarang kan media belajar lebih banyak ya, betul. Dari YouTube, dari Facebook, dari internet, dan dari main-main ke sini belajar langsung sama yang sudah berpengalaman. Kalau black pen apa cocok di daerah panas? Cocok, yang penting media. Jadi kadang kan orang berasumsi bahwa black pen sinensis itu kan cocoknya cuma di daerah dingin gitu kan. Sebenarnya itu asumsi itu adalah salah karena kita tergantung dengan media. Kalau kayak cemara sama black pen itu
sama lohansung juga. 3 jenis itu sebenarnya kan itu dari aslinya itu dari Taiwan, Cina dan juga Jepang ya. Bahkan di sana pun kalau lagi musim panas juga lebih panas dari Indonesia. Bahkan lebih panas dari Jakarta, Tangerang yang notabene kalau di sini kan termasuknya panas. Bahkan customer saya juga banyak yang dari Kalimantan, dari Sumatera juga banyak, mereka juga aman-aman saja. Yang penting medianya. Kalau untuk media yang saya sarankan sih nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem, cukup pakai sekam sama pasir kali aja. Kalau nggak ada pasir kali ya bisa dibilang pasir bangunan lah yang biasa buat bangunan itu. Jadi perbandingannya kalau untuk di daerah panas 2:1. Duanya apa? 2 untuk sekam, satunya untuk pasir kali itu. Kalau untuk daerah dingin seperti Wonosobo ini bisa 3:1. Karena kan pengaruhnya kan di keporosan sama di kelembapan. Gitu. Semakin banyak pasir kalinya dia semakin lembab. Di hawa panas kan otomatis kan dia kan lebih menyimpan airnya lebih agak lama. Berarti pasir malam ya dianjurkan? Bukannya untuk pembesaran? Bukannya nggak dianjurkan, tapi memang untuk saat ini yang sudah saya coba, udah saya teliti, yang bagus itu malah pasir yang biasa aja gitu. Jadi pasir malang mungkin kita pakai hanya untuk pupuk di atasnya aja buat mempercantik aja. Biar kalau displaynya lebih menarik kan gitu. Itu pun juga paling kalau bonsai yang udah besar ataupun bibit-bibit yang udah agak besar, udah masuk ke usia 2 tahun, itu baru nanti kita atasnya pakai pasir malang. Karena juga bisa dibilang kan lebih ekonomis Mas kalau pakai pasir bangunan. Iya. Satu rit itu cuma berapa ratus ribu lah, 300-350 ribu tergantung daerah kan beda harga juga. Nah, pasir malang lumayan. Iya. Contoh kayak misalkan kayak segini, saya biasanya pakai yang satu rit misalkan 1 L300 itu ya. Iya. Itu nanti dalam 1 L300 itu saya biasanya pakai sekamnya itu 30 kantong kantong yang biasa buat 50 kiloan itu. Jadi 1 rit itu kita pakainya 30 kantong. Itu bisa sampai 1.500 polybag, 1.500 sampai 2.000-an gitu. Jadi memang lebih ekonomis untuk medianya dan juga bagus. Itu satu ilmu lagi bahwa jenis cemara-cemaraan dan mungkin lohansung atau sinensis, blue ice, terus ini black pine bisa di daerah panas asal medianya tepat. Kalau kata Masnya tadi 2:1 di daerah panas ya. Betul. Kalau di sini 3:1. 3:1. Sekam 3, pasirnya 1. Jangan takut menanam cemara di daerah panas. Tapi aku masih terkendala itu Mas. Penanaman kan punya sinensis sekitar 10 pot mungkin ya, ukuran sejempol. Beli sejempol 3 tahun lalu, sekarang baru sejempol dikit dong. Berarti perkembangannya untuk medianya pakai apa? Medianya kalau dulu cuma pakai sekam. Terus diganti sekam campur pupuk kandang. Sama pasir, tapi pasirnya pasir malang. Coba kalau misalkan diganti pakainya pasir yang tadi kayak gini, terus pakainya pupuknya kalau misalkan untuk pupuk, biasanya saya penggunaan pupuk itu kalau untuk dari media bibit yang istilahnya udah hidup, udah berakar gitu ya, itu saya biasanya 2 bulan. Jadi setelah saat pertama penanaman, misalkan nih kita beli online kah atau kita baru budidaya stek, itu biasanya saya dari 2 bulan itu belum kasih pupuk sama sekali. Nanti pemberian pupuk saya biasanya di atas. Sama satu kunci lagi, sistem untuk cara pemupukan kita lebih suka pakainya sistem kocor. Kocor. Jadi di cairan kita sebulan sekali. Iya. Kalau biasanya kan teman-teman ada yang pakai Dekastar, ada yang pakai NPK. Saya malah kurang suka kalau pakai NPK seperti itu, kurang suka. Jadi saya lebih suka pakainya sistem kocor 1 bulan sekali. Kalau lagi musim panas kadang saya 3 minggu per 3 minggu sekali. Kalau lagi musim hujan 1 bulan sekali. Karena juga kalau terlalu intens juga kurang bagus. Pupuk kocornya pupuk padat yang dicairkan atau? Betul. Jadi ada 2 versi. Kalau yang pertama saya biasanya kalau untuk yang waktu tanaman masih sedikit ya, saya biasanya pakai Jakaba. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, Jakaba itu jamur keabadian dari Abah Nasrul atau siapa ya. Itu yang pertama itu pakai itu sangat bagus. Yang kedua saya biasanya fermentasi sendiri. Pakai kalau di tempat saya itu ada kotoran ayam, tapi ayam yang petelur. Ayam petelur itu kan kalau di sini bisa dibilang kayak CM gitulah. Jadi kotoran ayam itu kalau per 200 liter air ataupun 1 drum itu dikasih itunya 1 kantong. 1
Satu kantong itu 50 kilo kantong pakan itu yang kotoran ayam petelur. Terus nanti ditambah molase itunya 2 liter sama E4-nya 2 botol. Kita campur, terus kita fermentasi selama 2 minggu. 2 minggu cukup? Cukup, jadi nggak usah pakai sinar matahari. Lebih lama sebenarnya lebih bagus, tapi kalau misalkan kita udah buru-buru 2 minggu sampai 3 minggu udah bagus. Dan nanti aplikasinya jangan langsung dikocorin, karena itu kan dosisnya masih tinggi. Ketika nanti, karena kalau saya kan jumlahnya kan banyak, biasanya kalau per 200 liter air ataupun per 1 jigen itu kita kasih 3 ember. 3 ember dari air yang tadi udah kita fermentasi itu sekitar ember yang 15 literan, berarti kan sekitar 45 liter ya. Iya. Jadi perbandingannya bisa dibilang 4:1 lah, sekitar 4:1. Nanti baru ditambahin NPK-nya 4 kilo itu per 200 liter air. Oh, berarti dilarutkan? Dilarutkan juga. Jadi itu bareng di situ sama dicampur sama air air putih itu tadi, terus sama yang tadi air fermentasi kita campur jadi satu, baru kita kocorin satu-satu. Untuk dosisnya mungkin bisa setengah cangkir atau 100 ml. 100 ml itu udah cukup per 1 polybag seperti ini. Berarti ini khusus untuk yang di polybag atau semua? Masuk? Ini sudah masuk semua. Drone-dronean juga sama. Ya, talang-talang gitu. Betul. Kalau di talang-talang seperti ini kan ini juga pun belum ada pupuk sama sekali yang masuk. Karena ini baru sekitar 1,5 bulan. Biasanya saya mulai pemupukan 2 bulan sampai 3 bulan itu tadi. Pemupukan nanti sekaligus susul pakai yang pupuk cair itu tadi. Karena kalau pupuk cair itu lebih maksimal. Untuk penyerapan di akar itu lebih cepat. Untuk media yang di ground sama di polybag sama? Beda. Kalau di ground kan kebetulan kan memang kita kan dekat dengan tanah ya. Jadi kita pakai tanah, perbandingannya tetap 3:1 untuk di sini. 3 sekam? Ya, 3 sekam. Itunya 1. Nah, kalau untuk yang di hawa panas ya bisa 2:1 ataupun nanti dicampur sama kohe, kotoran hewan yang kayak kambing gitu. Kalau saya lebih mengusulkan kalau untuk media drone kayak gini itu pakainya kambing ya, karena kalau untuk dari jenis unggas itu jamurnya agak cepet. Iya. Nah, kalau bagi orang yang maaf kata belum tahu cara pengolahan yang benar, jadi kalau misalkan kayak pemula saya sarankan paling pakai yang kotoran kambing atau sapi gitu, karena memang dari unggas itu harus ada perlakuan khusus ketika kita mau buat pemupukan maupun buat media itu harus ada perlakuan khusus. Nah, dia lebih panas dan juga jamurnya lebih cepat, tapi perkembangannya dia cepat, lebih bagus, lebih cepat. Iya betul. Memang efek sampingnya juga banyak, tapi dia lebih cepat lagi, karena kalau misalkan bisa dibilang kalau untuk ternak itu kan dia slow release. Cara pelepasannya seperti kastar lah, slow release. Nah, kalau yang kotoran ayam ini dia memang cepat sekali, cepat banget diserap sama tanaman. Tapi memang kita harus tahu kaidah-kaidah yang memang berlaku di situ. Ada istilah kita bisa dibilang kalau di dunia pertanian atau bisa dibilang di dunia pertanian apapun itu, entah itu bonsai atau apa, musuh utama itu kan jamur fusarium. Nah, jadi kita harus mengatasi itu semua pakainya yang namanya jamur trichoderma gitu. Nah, jadi kita harus lawannya seperti itu. Misal pernah nggak itu pakai kotoran ayam kan lawan jamur? Iya betul. Dikasih kayak fungisida atau apa? Jenis antrakol mungkin atau biten atau lainnya? Kalau saya biasanya kalau misalkan untuk seperti itu yang tadi disebutkan tadi pakainya trichoderma. Trichoderma itu bisa kita buat sendiri ataupun kita beli di toko pertanian juga bisa. Itu ada namanya produk-produk, ada Tricoji, terus ada Ditan itu juga termasuknya, tapi itu kan bukan bukan trichoderma, tapi dia lebih ke fungi ya, mancozeb gitu ya kan. Jadi kalau misalkan ini biasanya saya pakai trichoderma, terus saya fermentasi juga pakai molase sama E4 itu tadi. Jadi memang jadi dia lebih cepat busuk, lebih cepat matur gitu. Mejanya lebih cepat. Aku orang mudeng tapi iya baiklah. Sing penting kan disimpan mengko sinaune nang omah. Tapi insya Allah titik-titik masuk sih. Memang kalau paling utama itu kan saya kan di koi ya. Iya. Ketika kita mau melihara koi, maka kita harus pelihara airnya dulu. Iya. Ketika air itu trouble, pasti koinya trouble. Pun sama di tanaman, kita mau tanamannya subur, ya kita harus pengolahan media dulu. Masalah nutrisi dan lain itu sebenarnya itu ngikutin. Bisa dibilang kalau untuk tanaman saya yang di sini itu belum pakai nutrisi semua, tapi udah kelihatan ya agak subur lah. Ini kan mungkin karena musim panas ya, kalau pas musim penghujan itu lebih subur banget gitu. Kita kesini setengah tahun lagi kan sudah musim penghujan, itu pasti ini sudah penuh. Iya.
tak jamin wis dhuwur-dhuwur ben siap dibonsai diborong nak tukang bonsai. Kalau belum laku tapi. Aja lah. Seurungnya digawe konten aja laku di sini. Ayo ora apa-apa ding. Astok tetap ada. Iya. Kebetulan nanti ini kan kita penuhin juga sama Black Band semua. Kalau untuk kapasitas ini mungkin kalau polybag di angka kalau polybag ukuran 30 paling di sekitar 20.000 sampai 30.000 polybag lah paling. Ini aja segini kan udah 1.000 polybag udah segitu luasnya. Itu baru 1.000. Dan kapasitasnya sekian. Pokoknya seneng nek duwe kebun nambah, aku ngiler. Ya, intinya kita di sini juga sama-sama belajar. Oh ya, disebutkan nomor HP boleh Mas? Oh ya, 082 082 22 22 508 508 1177 ya. Barangkali teman-teman ada yang butuh bibit black pen terus apa sinensis ya Mas? Ya betul. Terus Atau lohansum apa sekedar sharing juga welcome kita. siapa kayak 24 jam fast respon nek ora fast respon diparani bae maring garung maring eneh adem hawane nang kene kepenak pokoknya cocok untuk berkembang biak. Kalau boleh tahu usianya berapa Mas? Sekarang 30. Baru 30 sudah jadi miliarder. Amin. Saya yang sudah lebih ya mudah-mudahan menyusul. Amin. Cuma tidak mungkin. Iya, cere. Mau berusaha. Yang penting berusaha aja lali berdoa. Cerita maning Mas. Cerita-ceritanya yang seneng dalam ngomong cerita. Kebetulan yang kemarin yang di belakang rumah ini kan ada juga lahan sekitar paling 150 meter. Ini kebetulan kemarin buat ngeground sinensis sebesar lengan lah, rata-rata sebesar lengan. Alhamdulillah udah laku kejual. Sebagian buat beli tanah ini. Jadi apa sambil investasikan ke tanah. Tanahnya belum lunas Mas. Padahal tuh ngomong nak. Adol sinensis beta yang tuku tanah. Tanah di sini lumayan mahal ya Mas. Kalau untuk yang depan, muka depan sini itu udah 2 juta per meternya. 2 juta per meter. Kebetulan kan ini kan kita untuk rumahnya kan di jalur utama akses ke Dieng ya, wisata Dieng. Jadi memang prospeknya sangat-sangat luar biasa. Kalau untuk yang tanah yang saya beli ini sekitar 1.600 meter ini dibanderol di harga 700.000 per meternya karena dia di belakang. 1.600 per meter kali 1.600 meter. Nggak usah dihitung, itu uangnya banyak. Dari hasil ini semua Mas? Oh, enggak juga, maksudnya kita kan juga ada usaha lain kan. Tapi bisa dibilang ya alhamdulillah DP nggak mau ngilang-ngilangin saya dari hasil budidaya saya sendiri. Gitu. Pokoknya jangan nek kata-kata senior apa ya? Sing anak tani-tani nek jangan ora usah wedi tani ora bakal rugi iki. Bener apa ora Mas? Betul, apalagi di dunia bonsai. Mungkin di sini kan bisa dibilang semua orang kan petani, tapi kan petani sayur. Iya. Kebanyakan maaf kata kalau di Indonesia itu petani sayur itu malah dibodohin. Istilahnya kadang harganya lagi meroket nggak ada barang, giliran barang banyak barangnya stoknya banyak harganya turun. Iya. Jadi pemain tengkulak lah. Iya. Permainan tengkulak makanya kalau yang paling nggak rugi itu sebenarnya petani bonsai. Petani bonsai. Semakin lama kita rawat semakin bagus semakin mahal. Semakin mahal. Tapi Asal memang, dirawat. Betul. Memang ada plus minusnya lah. Kalau misalkan kayak sayur kan memang kita buatkan consumable item bisa buat setiap hari dalam artian setiap hari itu semua orang membutuhkan. Kalau bonsai kan bisa dibilang kan hobi ya. Barang hobi itu kan kita nggak bisa buru-buru juga. Misalkan kita lagi butuh uang, misalnya maaf kata barang itu harga 20 juta kita lagi butuh kadang 5 juta aja kita jual itu oke aja. Itu di bonsai kadang seperti itu, banyak juga yang mengalami seperti itu pengalamannya nyom. kadang yang istilahnya lagi ada orang seneng tiba-tiba ada yang nawar 50 juta 100 juta karena kita masih seneng kadang nggak dijual. Giliran udah lagi butuh nggak laku nggak ada yang jual 5 juta udahlah apa gitu kadang kan seperti itu juga. Mungkin semua pembonsai pernah merasakan seperti itu. Percaya apa enggak Mas? Ada bonsai yang lakunya bisa ratusan sama miliaran? Percaya. Jadi kemarin saya kan habis ngumpul sama teman-teman ya. Itu ada yang nggak percaya kalau bonsai harganya nyampe ratusan. Soalnya dia main bonsai cuman jualnya emang anggaran kasar 50 di bawah 50 juta. Jadi untuk
nggak usah diomongin kan gibah sarung nggak usah. Tapi intinya itu seni tidak mengenal rupiah. Betul. Kalau sudah suka pasti dibayar. Contohnya pernah ada yang kemarin istilahnya cerita Ulmus Mikro itu ya, punya orang Wonosobo dibawa ke Temanggung, masih ada dibeli sama orang Temanggung, borongan 250 juta itu ada 10 pohon. Ulmus Mikro dibeli apa istilahnya udah ditawar, udah pernah sempat ditawarin ke saya 60 juta waktu itu, tapi kan saya kan masih pemula belum berani yang beli yang mahal-mahal gitu, mending yang 60 juta tapi dapat banyak kan. Oh iya. Maksudnya belum ke pangsa pasar yang itu. Nah kebetulan 60 juta waktu itu saya nggak berani Pak, saya masih pemula. Jualah dia ke orang Surabaya dengan harga 150 juta. Orang Surabaya baru 4 bulan ngerawat, dia bawa ke Jakarta buat kontes yang IBC kemarin itu, ternyata ditawar sama orang 500 juta. Per Kan 10-nya? Enggak, satunya. Satu pohonnya itu udah langsung cuan banyak kan itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Tapi pasti ada lah yang namanya kalau di bonsai itu ya, pernah ataupun sampean itu juga pernah yang namanya bingo lah istilahnya, kayak tiba-tiba ada sesuatu yang kita nggak berasa kapan nanamnya, tiba-tiba ada hokinya gitu loh. Kadang laku sampai berapa ratus atau bahkan satu, tapi bisa nutup yang sampai berapa bulan itu, kadang seperti itu. Pernah ngalamin sekali sih Mas, tapi belum tak jual. Baru kan beli bahan nggak nyampe 1 juta, terus sekitar setengah tahun tak taikin potnya harga 500, itu sana sudah berani 10 juta nggak dilepas. Masih seneng Mas, masih sayang-sayangnya nggak mau berpisah. Seperti itu lah, bonsai itu banyak hokinya. Iya. Yang penting satu sih ya, dalam artian dalam jenis apapun itu, yang penting kita tekun, yang penting kita ulet. Bonsai pun sebenarnya bisa buat penghasilan pokok juga, selagi kita benar-benar fokus itu untuk dalam artian budidaya kah, entah itu seni bonsainya kah, dalam cara pengawatannya, trainingnya, itu seperti itu. Jadi memang nggak ada yang nggak mungkin, tapi memang lebih asik itu kalau ketika kita budidaya bonsai kita punya penghasilan lain lagi gitu, itu lebih asik lagi. Jadi minimal kita punya penghasilan lain yang memang udah tetep lah, misalnya sebulan sekali kita udah pasti nerima sekian, entah itu dalam usaha apapun itu. Jadi kadang bonsai itu yang kita nggak berasa, kita rawat, kita besarin, kadang penghasilannya ataupun hasilnya bisa lebih besar dari apa yang kita bulanan kita gitu. Kadang ya itu nggak disangka-sangka, kadang bisa beli tanah lah, bisa beli kendaraan, kadang bahkan ada yang bisa beli rumah ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sih. Ya, berarti sama seperti pengalaman saya Mas. Dulu kan saya kerja sore, pagi sampai sore, kadang sampai malam. Bukannya hasilnya kurang sih ya. Iya. Kalau di ukuran saya itu sudah mencukupi lah, alhamdulillah. Cuman main tanaman, alhamdulillah itu pas kemarin kan pas COVID, Iya. pas semua tanaman kan naik, Iya. dari yang murah sampai yang mahal itu harganya naik. Iya. Nah karena kekurangan waktu buat ngatur transaksi, terus perawatan tanaman, terus tetek bengek di kebun, Hanya resign. akhirnya resign dari tempat kerja. Sekarang nyesel nggak resign? Mudah-mudahan enggak. Enggak. Emak, bosku yang nyesel Mas. Oh iya. Ya, soalnya nggak membanggakan diri sih. Kalau saya sih jujur, orangnya nggak jujur banget. Sama bos pun kadang-kadang juga berani. Itu kan dulu di toko, di grosiran. Tapi emang yang paling bisa diandelin itu saya sih dulu. Kalau sekarang sih mungkin ya udah ada penggantinya. Bos ngapura tekan dah nang kae nang video, tapi kayaknya ora nyimak bose, ora apa-apa. Bosnya mau ngapikan senajan galak tapi apikan. Ya bos, tenang. Jadi kalau Kita kayak seperti ini kan yang penting kan kita kuantiti ya. Iya. Dalam artian kuantiti itu karena pangsa pasar kita, kalau saya bisa dibilang hampir 80% pangsa pasar itu, selain yang tadi saya bicarakan kebanyakan reseller, 80% itu malah masuk ke taman, elemen taman. Jadi 20%-nya kita main pangsa pasar ke bonsainya. Jadi malah kebanyakan yang customer yang udah itu malah yang sering borong itu malah temen koi. Jadi temen dari relasi yang dulu istilahnya sering jual beli koi dengan saya, dia punya villa, dia punya hotel, ataupun dia punya warung makan atau apa, dia biasanya order ke kita, entah itu lahansung, biasanya kan lahansung blue ice itu yang buat elemen taman. Terus kemarin juga ada ini permintaan pasar, alhamdulillah
black pen juga ada 1000 batang yang mau dibeli. Terus ada juga yang minta yang udah tinggi 40 sampai 50 cm, dia minta harga yang seminim mungkin tapi kualitasnya banyak. Jadi ya mau nggak mau kan kita juga harus membesarkan dulu gitu. Tapi memang bukan di sini juga, apa istilahnya, bukan hanya di sini saja sebenarnya lahan ground saya, tapi ada satu lagi, ada 1,5 hektar, tapi kebetulan belum saya publis, masih buat tabungan gitu. Kalau untuk Blue S sendiri udah lumayan banyak tuh untuk yang saya ground gitu. Nanti bongkarnya kalau udah tinggi-tinggi lah buat investasi. Ada pesan-pesan buat yang masih pemula gitu Mas? Baik, kalau untuk terutama yang dalam bidang budidaya, bukan budidaya. yang bonsai asli. Kalau untuk pesan-pesannya ya, dalam berbudidaya itu kan yang penting kita ulet telaten, itu adalah kunci utamanya. Yang kedua, jangan terlalu, meskipun kita mengharapkan hasil dari sebuah tanaman tersebut, tapi kita jangan terlalu, wah ini ketika nanti saya nanam, saya nanti bisa menghasilkan uang sekian kali sekian, itu jangan seperti itu. Yang penting pertama itu kita ikhlas merawatnya. Ketika nanti kita udah seperti itu, kadang tanamannya pun dia juga punya perasaan loh. Istilahnya ketika kita sering istilahnya ditekan kayak gitu, kadang malah nggak laku-laku, pertumbuhannya kadang malah lambat. Nah, ketika nanti kita udah buat, yang penting saya ngerawat, ikhlas. Kalau misalkan kok nanti jadi rezeki, alhamdulillah. Kalau memang belum, berarti memang belum rezekinya. Yang penting jangan terlalu terpaku. Kalau misalkan oh ini harus cepet-cepet laku, jangan. Yang penting dirawat sebaik mungkin. Ketika nanti tanamannya subur, otomatis banyak juga orang yang mau ngelirik kok. Iya, seperti itu. Seperti itu. Terima kasih Mas Fendi atas waktunya. Berhubung ini sudah agak sore, dingin bro, anyes, anu wong Banjar biasa panasan nang Banyumasan, iki munggah gunung jadi kademen. Nanti kita boleh review harganya Mas. Boleh. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Ajak lalen, anak info yang bermanfaat ya tinggal diamalkan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat, jangan putus asa. Tadi kalau di sini apa tadi namanya Yamakatsukoi baru ya? Iya, makasih ya. Tapi di sini Iya, betul. Yamakatsukoi, kalau mau yang nyari alamat nanti nomor HP kita cantumkan di deskripsi video. Kalau bisa lebih tepatnya lagi di Jalan Raya Dieng kilometer 11. Jalan Raya Dieng kilometer 11. Patokannya Hotel Amertagiri. Hotel Amertagiri. Jalan. Sambil pelesiran, sambil borong bibit bonsai dan bahan bonsai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.